Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, salam jumpa lagi ya di channelnya Rens Media, channel tempat berbagi pengalaman, berbagi sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang bagaimana kita mengelola dan mengembangkan channel YouTube, dimana channel YouTube kita itu channel pemula, channel kecil yang belum dikenal orang, termasuk juga kita sendiri yang tidak dikenal orang dan tidak digandrungi orang. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga channel Rans Media ini bisa berfaedah juga ya, bisa ikut nimbrung, bisa ikut turut serta berbagi kebaikan, berbagi pengalaman ya. Makanya Rans Media sih bukan fokus pada tutorialnya, tetapi kita di sini Rans Media hanya berbagi pengalaman mengembangkan channel yang ada. Seperti halnya kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan channel Rans Media juga menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Ya, saya ucapkan lagi ini masih dalam situasi tahun baru ya. Jadi selamat, mudah-mudahan saja di tahun sekarang dan berikutnya sobat semua di dalam hal karir apapun, profesi apapun, mudah-mudahan bisa menjadi sukses dan berhasil ya. Sebelumnya kita telah berbagi pengalaman ya, bahwasanya di saat ingin menjadi seorang konten kreator ya tentunya kita membuat akun channel utama ya. Kita menyebutkan channel utama ya karena kita membuat channel-channel yang lain sebagai peserta atau yang kita sebut itu channel bayangan ya. Ya, jadi kita buat channel utama. Nah, ini kebetulan channel utama saya yang saya buat ini namanya Media Teknik Seluler ya. Ya, alhamdulillah sekalipun belum seberapa tapi ya sudah menghasilkan. Ya, kita syukuri saja yang ada karena ya kita hanya siapa sih ya, bukan orang yang terkenal, bukan artis, bukan pejabat, bukan juga orang yang digandrungi. Kita bikin channel utama dulu sesuai dengan keahlian atau sesuai dengan hobi, sesuai dengan profesi. Kemudian setelah itu kita bikin akun yang banyak, dimana akun yang kita bikin ini, akun Gmail ini kita isi satu akun cukup dengan satu channel. Itu saran saya ya, karena saya sudah pernah mengatakan sebagai sharing aja, saya pernah mengalami hal yang kurang enak ya di channel ini karena pernah mencoba satu akun Gmail diisi dengan beberapa channel akun YouTube, ternyata kurang bagus ya. Tetapi tidak tahu juga kalau misalkan sobat mengalami hal yang baik, kurang tahu juga. Makanya saya sih di sini Rans Media hanya berbagi pengalaman dari channel yang kita kelola dan kita kembangkan. Selanjutnya kenapa saya membuat contohnya dengan channel yang bukan yang baru ya. Ini seperti ini ya, channel utama saya juga itu saya bikin sudah lama ya, channelnya saya bikin di tahun 2021. Itu juga kenapa tidak bikin baru aja percobaannya ya. Pada dasarnya sih pertama karena memang saya sudah bikin udah terlanjur gitu ya. Terus yang keduanya ya kita juga memang menampung ya semua tutorial-tutorial, jujur aja mengambil intisari, kemudian juga dari sana dari sini dengan apa ya, dengan melihat nonton dari para senior-senior gitu ya, sekalipun hanya sebagai penggemar ya. Kemudian setelah kita bikin juga channel yang lainnya. Nah, sekarang kita akan berbagi tentang apa sih fungsinya, kenapa kita harus membuat email yang banyak ya. Nah, sempat disinggung juga sebelumnya ya, yang punya ponsel cuman satu juga jangan patah semangat. Jadi satu ponsel juga kita bisa isi dengan beberapa akun Gmail yang diisi dengan akun YouTube tentunya ya, seperti ini. Nah, kebetulan saya juga caranya yaitu satu ponsel, satu HP itu diisi 10 akun Gmail dan setiap Gmail itu satu akun YouTube gitu. Nah, contohnya misalkan ini saya bikin baru ya, contoh ini juga saya ini apa namanya satu channel ini kan, jadi tidak banyak channelnya.
Nah, fungsinya sendiri apa sih, kenapa kita harus membuat channel yang banyak? Salah satu fungsinya yaitu sangat bermanfaat banget ya, yang saya rasakan itu dalam hal mengembangkan YouTube. Contohnya, karena di bagian ini ya, kita lihat di bagian dari fitur-fitur YouTube itu kan ada fitur yang namanya jelajah ya. Di sini di bagian konten ya, kalau tidak salah itu ini di bagian konten itu ada beberapa fitur video ya di sini ya, yaitu cara penonton menemukan video Anda. Di sini kan ada 4 fitur yang disebutkan, yaitu rekomendasi YouTube, penelusuran YouTube, fitur jelajah, kemudian fitur YouTube lainnya. Kenapa kita fokusnya di sini? Ya tentu saja sebab dan asal muasalnya di saat membuat akun baru, membuat channel yang baru, kemudian kita isi misalkan sesuai dengan hobi, sesuai dengan profesi, sesuai dengan keahlian. Setelah kita upload, kita bikin, kan tidak serta-merta orang itu mengenal kita langsung membludak atau langsung terkenal, kan tidak mungkin, bahkan ya sangat mustahil. Nah, itulah fungsi yang akan kita jelaskan dari kenapa akun Gmailnya harus banyak. Nah, di sini ada 4 fitur, yaitu rekomendasi YouTube, penelusuran YouTube, dan fitur jelajah, kemudian fitur YouTube lainnya. Untuk yang bagian atas kita abaikan dulu ya, karena untuk rekomendasi YouTube itu tentu setelah kita sudah berbaur ya dengan mereka ini. Nah, salah satunya yang namanya hidup, kita kan harus memperkenalkan diri ya. Ya seperti kata pepatah bahwasanya ya tak kenal maka tak sayang, kan seperti itu ya kurang lebihnya gitu. Nah, kita akan fokusnya yaitu di fitur jelajah. Kita perkenalkan dulu, seperti halnya kita sekolah juga kan otomatis kita perkenalkan dulu, nama saya si A, nama saya si B, alamatnya dari sini, kan seperti itu. Nah, untuk YouTube kita di saat memperkenalkan kan tidak serta-merta kita bikin channel YouTube misalkan, kemudian sudah aktif misalkan, terus orang langsung mengenal kita, kan tidak mungkin juga, bahkan saya bilang kan sangat mustahil. Makanya kita akan membuat fitur jelajah dulu. Kenapa tidak yang di atas dulu atau rekomendasi? Karena rekomendasi akan berjalan dengan sendirinya setelah orang mengenal kita. Ya kalau misalkan kita punya keahlian, otomatis orang juga kan paling tidak bertanya, bisa nggak seperti ini, kan seperti itu ya, sesuai dengan keahlian. Seperti halnya jualan ya, kita misalkan jualan martabak, contoh martabak ya, otomatis kita memperkenalkan dulu, ini martabak manis, ini martabak Bangka, ini martabak spesial, kan seperti itu kan ya. Nah, kenapa kita pertama itu fokusnya di fitur jelajah? Ya ibarat kata kita itu memperkenalkan diri kita. Nah, karena kita ini bukan artis, karena kita ini bukan pejabat, bukan juga orang yang ngetrend, dan juga bukan orang yang viral, otomatis kita tidak serta-merta langsung terkenal. Nah, fungsinya di sini adalah memanfaatkan fitur jelajah ini, yaitu dengan akun Gmail itu. Caranya yaitu seperti ini ya caranya. Kita memperkenalkan diri setelah kita membuat channel, kemudian katakanlah kita sudah membuat akun yang banyak, kita perkenalkan diri nih. Contoh misalkan di sini kita sudah membuat ya akun yang banyak ini, kemudian contoh misalkan kita ini kan Rans Media ya. Nah, kita cara memperkenalkannya seperti apa? Cara memperkenalkannya kita di sini pada fitur pencarian itu kita ketik secara utuh daripada nama channel kita. Contoh misalkan ini Rans Media, kita ketik Rans Media. Tapi yang perlu digarisbawahi, terkadang bahkan mungkin dan banyak sekali ya, kita misalkan channel kita namanya Rans Media. Nama Rans Media itu kan banyak banget itu di saat kita telusuri itu. Nah, kita ketikkan saja ya, kita ketikkan aja. Nah, kalau misalkan di saat kita mengetikannya itu belum utuh, ternyata di sini sudah nongol, sudah tampil Rans Medianya, dan di sini tidak ada
apa thumbnail ya channel kita. Misalkan via ininya thumbnailnya apa, biasanya kan salah satu thumbnail kan nongol seperti ini ya, Rans Media kan nongol ini thumbnailnya Rans Media. Kalau misalkan di sini sudah nongol, misalkan kita sebagai contoh Rans Media ya, di sini kita ketik Rans, biasanya kan sebelum itu juga udah nongol ya Rans Media. Kemudian di sini belum ada thumbnail, kita ketik aja nggak apa-apa, kita ketik aja nggak apa-apa ya, langsung seperti ini. Nah kemudian kita scroll. Nah itu fungsinya ya, memperkenalkan diri. Nah kebetulan, nah ini salah satu buktinya ya, saya ini Rans Media kan baru 4 hari dikembangkan ya. Kalau channelnya sih ini udah lama ya, dari 2016 bikin akunnya sih. Makanya saya sengaja mencontohkannya, membagikannya dengan akun yang sudah lama mati ya, kita bangkitkan lagi dari kubur. Sengaja ini kita ingin membuktikan apakah cara yang saya lakukan ini efektif atau tidak. Ternyata sangat efektif buat saya. Contoh ini, kita mengetikkan Rans Media, kita scroll di sini sudah nongol ya. Awalnya di saat kita mengetik Rans Media, kemudian kita scroll itu paling bawah banget. Nah ini sudah nongol ya, bahkan nomor kedua ini. Nah katakanlah misalkan ini sih akunnya mungkin ini ya, tapi di sini yang jelas ini kan belum pernah ini ya, belum pernah mengisi. Nah kita ganti lagi, misalkan ganti lagi akunnya, kemudian kita ketikkan lagi ya. Di sini Rans Media. Nah di sini kan belum ada kan ya historinya, kita ketikkan lagi Rans Medianya, kita cari lagi. Nah di sini belum nongol ya, belum nongol tuh ya kan, seperti ini kan ya, belum nongol. Dengan akun yang lain itu belum nongol, kita ketikkan secara utuh. Nah kalau misalkan sudah nongol Rans Media dan di sini tidak ada thumbnailnya, itu kita langsung klik juga nggak apa-apa ya, kita langsung klik. Nah kemudian kita scroll. Nah di sini ternyata sudah paling atas ya. Di sini juga nih, padahal yang namanya Rans Media kan banyak banget. Ini padahal kan kita ini belum subscribe ya. Sengaja ini kita kasih contoh, makanya di sini kan sudah paling atas. Kalau misalkan kita scroll, itu banyak yang namanya Rans Media, itu banyak. Ada yang dengan kata-kata Media Rans. Ya kesimpulannya nama yang mirip-mirip, bahkan yang sama percis itu juga kan banyak channel-channel itu. Contoh Rans Media juga banyak ya. Nah di sini Media Rans ya. Kemudian kita scroll lagi ini ya, sengaja kita kasih contoh seperti ini ya, sebagai apa ya, sebagai gambaran bahwasanya cara seperti ini buat saya itu sangat efektif ya untuk memperkenalkan diri nama sebuah channel ya di bagian fitur jelajah. Karena apa ya, sekalipun ini ya, jangankan orang yang nggak kenal ya, kadang-kadang orang yang kita kenal pun, yang ada di sekitar kita pun, di saat kita belum berhasil siapa ya, seakan-akan enggan ya, tidak mau untuk mencari di fitur jelajah nama daripada channel kita itu. Kita scroll ke bawah ini, kita cari dulu apakah nama Rans Media itu masih ada. Awalnya ini nama Rans Media punya saya itu akunnya itu paling bawah ya, tapi dengan cara seperti ini kita memperkenalkannya di fitur jelajah. Karena dengan banyak akun, karena sering dijelajah seperti itu, akhirnya ya seperti yang dilihat ya, jadi paling atas. Awalnya sih paling bawah. Kita buktikan ya, ini kita scroll dulu. Ini yang nongol semuanya Raffi Ahmad semua ya, karena Raffi Ahmad kan jelas ya sudah terkenal, sudah digandrungi orang, otomatis ya sekalipun kita tidak mencarinya ya dia nongol ya di beranda-beranda kita, di berandanya YouTube. Ya itulah salah satunya ya keuntungan orang yang menjadi terkenal. Nah sedangkan kita ini kan bukan orang terkenal, jelas ya tidak mungkin langsung terkenal, langsung ada di beranda-beranda YouTube atau juga beranda viewer, itu kan sangat tidak mungkin ya. Nah ini juga kan Rans Media ya, di sini udah ada 2 subscriber. Awalnya saya juga paling bawah ini, sebelum kita apa ya, kita lakukan fitur jelajah seperti ini, itu ya
awalnya itu paling bawah ini urutannya itu. Ini juga Rans Media ya, sama kan ya, bahkan ini udah 40 subscribe ini. Nah, salah satunya itu ya keuntungan kita dengan melakukan fitur jelajah. Nah, tentunya ya dengan akun yang banyak ini, ya dengan akun yang banyak, jadi seakan-akan dari pihak YouTube itu, dari mesin YouTube itu kan, di saat kita selalu mencari dengan nama Rans Media, itu seakan-akan bahwasanya channel kita itu banyak yang nyari ya. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap akun itu selalu kita kayak gituin ya, kita fitur jelajah. Nah, ini malah sudah nomor yang kedua setelah Raffi Ahmad ya, dengan nama Rans Media. Padahal kan di sini belum subscribe kita itu ya kan, akunnya belum subscribe. Makanya ini sengaja kita kasih contoh ya, kasih contoh dengan apa ya, akun yang baru, dimana ya akun baru ini kan belum ada historinya kan. Nah, itulah keuntungan kita ya. Jadi awalnya sih seperti itu. Nah, awalnya jadi kita setiap akun itu selalu seperti itu ya, kita buka lagi ya, kita buka lagi, kemudian kita fitur jelajah. Tentunya ditonton dulu ya videonya itu. Nah, kalau ini sudah ada historinya, berarti sudah pernah membuka ya. Nah, ini kan ya paling atas di saat kita membuka Rans Media. Itulah keuntungannya. Jadi untuk tampil seperti ini, untuk tampil di atas seperti ini, itu tidak cukup dengan satu akun ya. Makanya saya sarankan itu bikin akun yang banyak seperti ini. Kita ganti lagi akun yang lain, kita ganti lagi akun yang lain, kemudian kita ketik lagi nama channel kita ya. Nah, satu lagi nih yang perlu diingatkan. Nah, di sini kan sebagai contoh lagi ya, di sini ada Rans Media ya, kita ketikkan Rans Media. Nah, di saat kita mengetikkan Rans Media, kemudian tampil dari thumbnailnya ini kan ada thumbnailnya ya dari story itu. Kalau misalkan thumbnailnya orang lain itu jangan diklik, berarti itu bukan channel kita ya. Karena kalau di saat klik dengan thumbnailnya ini, otomatis itu yang keluar adalah channel mereka ya. Nah, ini udah karena udah subscribe ya, otomatis paling atas. Tapi yang banyak ntar yang muncul itu ya thumbnail dari ini, dari thumbnail yang ada. Jadi kalau misalkan di saat kita membuka akun, kemudian kita mau ini mencari fitur jelajah Rans Media, kalau di sini munculnya itu thumbnailnya thumbnail channel orang lain, kita ketik yang utuh ya, kita ketik yang utuh seperti ini. Nah, Rans Media, kemudian yang diklik di sini ya bagian pencariannya, jangan yang diklik ini ya. Supaya apa? Supaya kita memperkenalkan diri, bukan memperkenalkan channel orang lain. Itu pentingnya ya. Kita bukanya pakai di sini. Kalau di sininya sudah ada Rans Media dengan thumbnail orang lain. Jadi kita klik fitur pencariannya dari sini. Kemudian kita scroll. Kalau misalkan belum ada di atas, kita scroll terus ke bawah sampai channel kita itu ketemu. Nah, itu fungsinya ya. Makanya saya sarankan dengan membuat akun yang banyak, akun Gmail yang banyak, salah satu fungsinya ini. Jadi kita tonton dulu. Misalkan saya contohkan lagi, kita buka lagi channel ini, kemudian kita ketikkan Rans Media lagi, kemudian kita ketikkan Rans Media lagi ya. Nah, di sini belum ada thumbnail orang lain, berarti kita bisa mengetik kalau memang namanya sama. Kemudian kita tonton, kita buka channelnya, channel kita itu, kemudian kita tonton videonya. Terus begitu ya. Kalau misalkan sudah kita tonton, kita oplos ya, tentunya dengan cara di off supaya tidak terindikasi spam. Untuk masalah itu kita akan bagikan lagi di video berikutnya ya. Jadi intinya pada pertemuan kali ini sih kita akan memperkenalkan diri, bagaimana ya cara memperkenalkan diri channel kita yang baru supaya bisa ada di fitur jelajah ya. Itu salah satunya ya. Kita buka lagi, misalkan sudah kita tonton, kita upload dengan channel yang terkenal, kemudian kita ganti lagi akunnya, kemudian kita cari lagi ininya apa namanya channel kita lagi, kita buka lagi ya. Nah, sampai seperti itu. Makanya saya kan menggunakan beberapa handphone itu untuk membentuk fitur jelajah. Nah, untuk rekomendasi dan selanjutnya kemudian efektifnya seperti apa,
kita akan bagikan di video selanjutnya ya. Jadi intinya pertemuan kali ini kita bagaimana menjadi YouTuber sebagai YouTuber pemula dengan channel baru, cara memperkenalkan diri supaya channel yang baru ini ada di fitur jelajahnya YouTube. Itu salah satunya ya yang bisa kita bagikan buat sobat semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa berguna. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.